Sekarang kita akan mulai untuk membuat checkpoint ya. Oke, untuk membuat checkpoint kita pertama-tama akan membuka scene baru. Kita akan membuat scene baru ya. Kita akan menggunakan node 2D. Nah, di dalam node 2D ini kita akan menggunakan sprite 2D, lalu areanya untuk monitorable-nya bisa kalian matikan saja agar nanti player bisa, ketika player memasuki area tersebut, dia bisa mengaktifkan fungsi yang sudah disiapkan. Dalam areanya kita masuk collision shape aja. Itu untuk terakhir kita masukkan animation player. Nah, setelah itu di dalam kita klik dulu sprite 2D-nya ya. Lalu di dalam file asset ini kita cari yang namanya flag ya. Kalian bisa filter filesnya aja, lalu ketik flag, maka akan muncul langsung semua. Drag flag 1 ini masuk ke dalam tekstur. Nah, sekarang kita tahu seberapa besar gambar yang nanti akan kita munculkan. Setelah itu kita memasukkan shape dari collision-nya ya. Kita pakai rectangle aja. Sesuaikan size-nya. Nah, sudah sesuai ya. Supaya project kita tidak terhilang, maka kita akan save dulu. Masuk ke folder. Oh ya, mending dikasih nama dulu ya. Misalkan kasih namanya itu checkpoint save. Karena ini scene, saya akan masuk ke folder scene. Ini akan membuat folder lagi, cp untuk checkpoint. Lalu klik save. Nah, setelah itu kita akan membuat namanya script baru yang terhubung pada node 2D ini ya. Oh, ya, kita mungkin akan membuat animation player-nya dulu. Membuat animasinya terlebih dahulu. Klik nih animation, lalu ganti nama animationnya sebagai activate. Seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, add third, property track, lalu sprite 2D dan tekstur.
kita akan membuat animasinya itu agar dapat terulang-ulang ya guys ya. Nah, lalu kita bisa tes terlebih dahulu animasi yang telah kita buat. Nah, seperti ini ya. Klik pause kayak gini. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya checkpoint ya. Script dari checkpointnya. Kita akan pertama-tama cari dulu script. Taruh scriptnya. Kita create folder, checkpoint, atau klik open dan klik create. Kalian bisa hapus dulu aja yang sebanyak ini. Nah, kita akan menambahkan pertama-tama class name checkpoint. Kenapa saya menggunakan class name checkpoint ini? Agar bisa digunakan di mana saja. Fungsi dari script ini bisa digunakan di mana saja, bisa bersifat global. Kita akan membuat suatu variabel terlebih dahulu dengan awalan export agar bisa dilihat di inspektor. Kita akan namakan current checkpoint. Salah, spawn point. Kita masukkan sebagai false terlebih dahulu ya, karena kita belum memiliki checkpoint apapun saat pertama kita masuk ke dalam game ini. Untuk script di checkpoint segini dulu aja. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya global script. Maksud dari global script ini adalah kita akan membuat script yang akan terus dijalankan selama game ini dijalankan. Jadi kita akan masuk ke menu file ini, ketik new script, taruh di mana dulu, misalkan descript, lalu kita namakan global, namanya juga kita akan ganti sebagai global. Open, lalu kita klik create. Nah, supaya global script ini bisa dijalankan terus-menerus tanpa harus di run dari sini, maka kita akan masuk ke menu project settings, masuk ke menu auto load, lalu klik gambar folder di sebelah sini, arahkan ke script yang tadi, yang global, lalu klik open, klik add. Maka script global ini dia akan terus-menerus dijalankan. Nah, di dalam global script ini
kalian menambahkan suatu variabel yang dinamakan current checkpoint. CP aja. Sama dengan checkpoint, kelas yang ada di dalam checkpoint tadi. Kita hubungkan dulu ke global. Oh ya, player juga kalian buat ya untuk class name ya. Nah, lalu yang akan kita lakukan sekarang ada tambahkan juga untuk variabel player. Nah, kita deteksi kalau kelas player ini dalam global script ini adalah suatu player. Setelah itu kita akan membuat fungsi respawn. Nah, jika current CP itu bukan atau sama dengan 0 atau yang bisa disebut 0, nggak ada apa-apa. Nah, player.position sama dengan current checkpoint titik globe global position. Gak usah pakai ini ya. Kembali ke menu script checkpoint tadi. Di menu ini kita akan tambahkan suatu variabel untuk menentukan apakah checkpoint ini diaktifkan atau tidak. Kita akan menggunakan variabel yang namanya activate. Kita set untuk pertama-tama checkpointnya adalah false. Berarti sebelum player mendekati bendera yang tadi, dia tidak akan aktif. Tapi ketika player melewati atau bersentuhan dengan bendera yang tadi, checkpointnya itu sudah menyala. Seperti itu kurang lebih. Kita akan membuat fungsi activate. Aktif saja.
masukkan global. Current city, kemenangan, sell. Jadi kita akan mendeteksi, ini kan sudah terhubung nih, ke script global dan script checkpoint ini. Nah, kita akan tentukan current CP-nya itu scene ini atau bukan. Makanya kita tambahkan cell. Seperti itu. Di dalam player juga nanti kita akan tambahkan global player itu sebenarnya cell sendiri. Berarti player itu terdeteksi oleh global script tuh scene yang ini. Oke, setelah itu kita setting agar dia bisa menyala. Dan oh ya, kita tambahkan dulu on ready ya untuk animasi. Terus kita akan jalankan animasi. Activate. Nah, setelah itu kita akan hubungkan area 2D ini ke fungsi yang sebelah sini. Kita masuk ke node, lalu kita klik area enter, klik 2 kali, masukkan ke checkpoint, pastikan parentnya yang ada script ya, lalu kita klik connect. Nah, di dalam fungsi ini kita kasih statement. Jadi jika area itu dimasuki oleh yang namanya player dan tidak diaktifkan, maka kita akan jalankan fungsi aktif yang di atas. Seperti ini. Nah, untuk di checkpoint segini sudah beres ya. Sekarang kita akan masuk ke menu player. Tapi kita akan masuk ke 2D-nya dulu ya. Masuk ke node player, scene player. Nah, bisa kita lihat kalau collision shape 2D ini dia tuh membuat agar player ini ketika menyentuh tanah dia tuh bersentuhan dengan tanah, jadi dia nggak tembus ke bawah tanah seperti itu fungsi collision shape dari ini. Tapi dia tidak bisa mendeteksi benda-benda yang memiliki area 2D seperti ini di checkpointnya, sedangkan kita membutuhkan agar player ini bisa melewati ini dan checkpointnya menyala. Nah, untuk itu kita akan menambahkan area 2D pada player, lalu kita akan tambahkan collision shape. Kita naikin ke atas animation player aja. Dalam collision shape ini kita tambahkan rectangle shape lagi saja. Untuk ukurannya kalian bisa menyesuaikan dengan
collision shape yang di atas ini ataupun tidak. Kalau saya akan menyesuaikan saja. Nah, jangan lupa dalam area ini monitoringnya dimatikan supaya dia bisa mendeteksi area 2D yang ada dalam checkpoint ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam scriptnya. Di atas fungsi fisik proses delta ini kita akan tambahkan fungsi yang namanya ready. Fungsi ready ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan oleh scriptnya, atau yang bisa disebut fungsi yang akan selalu dijalankan oleh script ini terlebih dahulu dan terus menerus. Fungsi function ready. Nah, kita akan deteksi kalau di dalam script global ini scene ini adalah player. Kita klik global. Global player sama dengan cell. Seperti ini. Nah, untuk mengetes checkpointnya apakah berjalan atau tidak, kita akan membuat fungsi agar player ini bisa mati dulu ya. Kita akan membuat fungsi yang cukup singkat saja. Kita bikin fungsi yang namanya die. Mati, kita akan connect, kita akan panggil salah, kita akan panggil fungsi yang tadi kita buat di global, di script global. Di dalam fisik proses delta ini, kita akan tambahkan lagi suatu statementnya. Jadi, jika posisi atas atau bawah berarti Y, karena kita akan setting kalau misalkan player itu jatuh dalam jarak tertentu dia akan mati. Maka jika posisi sumbu Y-nya itu lebih besar ataupun sama dengan 600, ingat jika sumbu Y di dalam Godot ini, jika positif itu turun ke bawah, kalau negatif itu naik ke atas. Lalu kita akan jalankan fungsi yang tadi setelah kita buat ya. Nah, sudah terlihat bagus. Sekarang kita masuk ke node world 1. Kita saring terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan checkpoint yang tadi. Kalian bisa menggunakan Ctrl Shift A ataupun klik menu instance ini. Jadi kita masukkan checkpointnya, kita atur, misalkan kita atur di sebelah sini. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Nah, bisa dilihat kalau dia itu sekarang sudah aktif. Kita akan coba jatuh, apakah kita akan merespon atau tidak. Bak.
Sekarang bisa dilihat kalau misalkan checkpoint ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang jika checkpoint ini ada 2, misalkan saya akan taruh di atas ini. Apa kalian bisa menebak di manakah player ini akan respawn? Nah, sekarang kita akan coba saja. Aktif. Kalau kita jatuh, pasti ke sana, karena ini belum aktif kan. Nah, sekarang jika kita mengaktifkan checkpoint yang di sebelah sini, apakah kita akan kembali terpental ke belakang, atau kita akan muncul di sini? Nah, sekarang kita coba. Hasilnya seperti ini. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau misalkan bug itu akan pergi ke belakang, ke checkpoint yang pertama. Fungsi yang kita buat tadi adalah replace. Jadi ketika kita sudah melewati ini dan kita sudah masuk ke checkpoint yang kedua, maka posisi yang digunakan adalah posisi yang terbaru, bukan yang terlama. Seperti itu.